Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam podcast Rumah Sakit Al-Huda. Bisalah bincang sehat Al-Huda. Apa sih nggak bisa dengan Al-Huda? Untuk podcast kita kali ini kita akan berbincang dengan Dr. Taufik Hidayat, MKes spesialis andrologi, subspesialis seks dan anti-aging medicine. Kita akan membahas mengenai reproduksi pada laki-laki. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam dokter Ima. Apa kabar hari ini dokter? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan para pirsawan di rumah juga dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah SWT. Amin, amin ya rabbal alamin. Oh ya nih dokter, ini ada yang bikin penasaran dokter. Kok panjang sekali ya gelarnya ya? Ini spill dulu dokter, apa sih yang dimaksud dengan anti-aging medicine, apalagi subspesialis seks dokter? Iya, jadi spesialis andrologi itu termasuk spesialis yang terbaru di Indonesia. Spesialis andrologi itu menangani masalah seksual dan kesuburan pria. Pada pria ya, pada khususnya pria, ya. Khusus pada pria. Terus saya mengambil subspesialis seks dan anti-aging medicine. Artinya adalah kita ya di sub ya mempelajari tentang bagaimana fungsi seks pada pria. Ya, usia berapapun pria itu mereka tetap bugar dan fungsi seksnya masih berfungsi tetap fit dengan berarti normal. Ya, tetap fit usia berapapun. Berarti nanti ada trik-trik dan ada sip. Nanti pada suatu saat kita akan membahas khusus ya ini Dek ya, khusus ya. Oke, sobat keren Al-Huda. Untuk kali ini kita akan membahas mengenai mikropenis. Salah satu dari mungkin kelainan bentuk ya pada anatomi reproduksi laki-laki. Sebenarnya apa sih dok mikropenis itu dok yang dimaksud? Jadi mikropenis itu adalah suatu keadaan fisik pada pria. Kita memfokuskan pada anak-anak ya, di mana ukuran panjang penisnya itu di bawah rata-rata. Kita tidak boleh membandingkan ukuran penis bangsa Indonesia dengan Eropa dan Afrika. Berarti sesuai ras ya? Betul, sesuai dengan kondisi masing-masing. Bila ukuran penis itu di bawah 2 SD ya, ada ukuran menurut statistik, maka itu dapat dikatakan mengalami mikropenis. Dan mikropenis ini sangat penting, terutama untuk orang tua. Karena kalau penanganannya terlambat, misalkan baru ditangani setelah anak usia akil balik atau lebih, maka hasilnya tidak bisa optimal. Tidak bisa, dan menghambat proses reproduksi juga berarti ya nanti. Kalau penyebab dari mikropenis itu adalah kelainan yang ada di testisnya, maka kesuburan pun akan ikut terganggu. Jadi saran saya untuk orang tua, baik ibu maupun bapak, kenalilah begitu anak lahir dicek penis ukurannya normal apa tidak. Begitu anak masuk sekolah TK dicek lagi, bandingkan dengan yang seumuran, seusia. Begitu juga begitu masuk SD dan menjelang SMP. Karena kalau masa pubertas berarti ya. Kalau penanganannya terlambat ya, orang Indonesia itu rata-rata dia mencapai pubertas usia 13 tahun. 13 tahun. Nah, kalau ditangani sebelum usia 13 tahun, hasilnya akan bagus. Bahkan mengalahkan ukuran yang normal. Gitu ya, sejak dini berarti penanganan hasilnya lebih bagus. Istilahnya ukurannya bisa jumbo. Oh gitu. Kalau ditangani sebelum anak akil balik. Dan kalau ditangani setelah usia 18 tahun, biasanya hasilnya mengecewakan. Ya, karena tidak seperti yang kita inginkan. Hasil penelitian terapi setelah usia 18 tahun, ya hasilnya tidak akan bagus. Tidak memuaskan gitu dokter. Hasilnya akan maksimal ya kalau ditangani sebelum anak akil balik. Jadi umur 11 atau 12 tahun itu ditangani, maka ukurannya insya Allah mudah-mudahan menjadi normal dan bisa lebih baik dari sebelumnya. Dan ini sering disalahgunakan. Disalahgunakan artinya mestinya anak itu ukurannya normal, tetapi karena orang tuanya ingin ukurannya dibuat jumbo, ya maka dia dilakukan terapi ini. Kalau itu saya juga tidak baik ya sebenarnya. Kalau saya sih tidak menyarankan ya. Kenapa? Karena ukuran itu kalau sesama orang Indonesia itu sudah cocok. Ya, kalau ukurannya terlalu besar, kasihan pasangannya juga ya. Kecuali kalau dia menikah dengan orang asing,
bolehlah, tapi kalau sesama dengan orang Indonesia saya kira tidak perlu. Berarti disesuaikan dengan ukuran standar di Indonesia. Betul, ya berarti ya. Ukuran standar bangsa kita, bangsa Indonesia. Iya. Kira-kira dok, untuk penyebab ini kan biasanya anak kegemukan, obesitas itu pengaruh ya dok? Betul. Jadi penyebabnya ada beberapa hal. Yang paling sering itu adalah kalau ada kelainan dari fungsi hormon. Fungsi hormon terutama. Contoh, ya. Produksi hormon testosteron pada saat dia lahir dan pasca masa pertumbuhan, kalau jumlahnya di bawah standar, maka ukuran penisnya juga tidak bisa normal. Yang kedua, sebenarnya produksinya normal, hormonnya ini ada dalam jumlah cukup, tetapi karena fungsi dari testosteron ini tidak dapat tidak berfungsi dengan normal, ya, contoh pada anak yang gemuk. Kelebihan lemak di dalam tubuh itu menyebabkan hormon testosteron tidak bisa berfungsi dengan normal, karena reseptor dari hormon testosteron yang ada di sel-sel di alat kelamin itu akan terganggu. Jadi reseptor tidak bisa berfungsi kalau semakin banyak lemak di dalam tubuh anak kita. Begitu ya. Jadi, kadang kan orang tua itu kalau anaknya gemuk seneng, ternyata ada efek sampingnya ya dok ya. Betul ya. Sebenarnya hormonnya normal, tapi karena dia terlalu gemuk, maka penisnya tidak bisa tumbuh. Anaknya badannya besar, tinggi, tapi ukuran penisnya kecil, tidak seimbang dengan kondisi badan tersebut. Ya. Jadi itu memang semakin makmur suatu negara, konsekuensinya mikropenisnya semakin banyak. Ya. Betul, karena anak-anak gemuk itu semakin banyak jumlahnya. Iya, apalagi sekarang kan pola makan kan juga sulit dikendalikan ya dok ya. Iya. Yang paling repot itu ya, di samping konsumsi lemaknya yang berlebihan, anak-anak zaman sekarang ini kan ya malas, mager ya, karena HP main game mager, jadi tidak ada aktivitas, aktivitas fisiknya tidak optimal, sehingga pertumbuhan penisnya pun akan terganggu juga. Kalau sudah seperti ini gimana dok orang tua mengatasi? Anaknya harus diapakan kalau menemukan kasus seperti itu? Kalau ada dicek anak kita menderita mikropenis, ya harus mencari pertolongan. Ya. Pertolongan ya, salah satunya adalah ke spesialis andrologi yang memang ke dokter Taufik berarti ya. Ke rumah sakit Al-Huda. Oh iya, sip. Jadi salah satu yang akan kita sarankan ke orang tua dari anak yang bersangkutan, berat badan tidak boleh obes. Ya. Yang nomor 2, tidak boleh mengkonsumsi lemak berlebihan. Ya, betul. Contoh ya, ayam yang horn, ayam apa itu istilah itu? Ayam negeri ya, ayam negeri ya. Biasanya ayam negeri itu kandungan lemaknya tinggi. Lebih tinggi dibandingkan ayam kampung ya. Betul. Kadang-kadang juga ada peternak yang nakal ya. Supaya ayamnya gemuk disuntik hormon. Lebih cepat berarti perkembangan ayamnya itu. Betul. Dan parahnya hormon ini adalah hormon pada biasa dipakai oleh orang-orang perempuan. Golongannya berpengaruh hormon estrogen. Ya seperti itu ya. Dampak ini kalau tumpukan lemak di dalam ayam ini dikonsumsi anak kita dan itu mengandung hormon perempuan, ya tentu akan menghambat kerja dari hormon testosteron yang ada di dalam tubuh anak kita. Jadi berarti efek dari luar ya kan. Betul. Hormon dari luar berakibat pada hormon juga di dalam tubuhnya. Jadi saran saya kurangi, kalau bisa hindari makanan yang berlemak. Terutama yaitu ayam potong yang pada saat diternakan diinjeksi dengan sama hormon pertumbuhan. Sekarang banyak sekali kayak gitu dokter. Betul. Apalagi banyak variasi makanan yang menarik, tetapi sebenarnya itu justru malah membuat efek samping yang kita tidak menyadari seperti itu. Iya. Jadi saran saya untuk orang tua, kalau ingin berat badannya normal, nomor 1 kendalikan dietnya. Batasi makan terakhir jam 7 malam. Jam 7 malam. Setelah jam 7 malam hanya boleh minum air putih. Yang nomor 2 ya, kalau anak ini memang hobi misalkan makan sate ya, makan gulai, enggak apa-apa.
tapi lemaknya jangan diikut sertakan. Oh, yang khusus dagingnya saja. Nah, biasanya sate itu kan ada lemak di tengah-tengah. Ada lemaknya, ini khusus daging. Ya, anak kita untuk pertumbuhan butuh protein. Dagingnya boleh, lemaknya jangan dihindari. Dihindari. Dan yang kedua, ya, anak ini diupayakan untuk olahraga aktivitas rutin. Ya, rutin aktivitas. Karena magernya tadi, makannya juga nggak terkontrol, harus dipaksa ya dokter. Harus dipaksa. Dipaksakan olahraga yang ada unsur larinya. Misal, ya, olahraga tenis meja, olahraga voli, sepak bola. Bukan olahraga catur ya. Sama aja kalau catur ya. Dokter. Jadi itu yang disarankan, olahraga yang bisa menggerakkan kaki supaya aktivitasnya bertambah. Olahraga ini berfungsi nomor satu, di samping dia mengaktifkan, melancarkan sirkulasi darah menuju ke sistem reproduksi, olahraga yang teratur ini juga bisa meningkatkan kadar hormon testosteron pada anak tersebut. Iya. Tapi efeknya ganda ya. Betul. Olahraga itu banyak manfaatnya sebenarnya. Iya. Oke. Hari ini kita dapat informasi yang sangat-sangat banyak dari Dokter Taufik ini. Awalnya kita nggak tahu mikropenis itu seperti apa, tapi ternyata gejalanya juga ada, terapinya juga harus sedini mungkin karena akan berakibat di reproduksi di masa depan. Terima kasih banyak dokter ilmunya hari ini ya, semoga berkah. Amin ya. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan banyak informasi mengenai mikropenis. Jika sobat keren Al-Huda masih penasaran, monggo silakan konsultasi kepada Dokter Taufik Hidayat pada jam praktek beliau, yaitu hari Senin sampai Rabu pukul 1 siang sampai pukul 4 sore. Menghubungi kontak person di bawah. Demikianlah podcast kita kali ini, semoga ilmunya bermanfaat dan membawa berkah. Sampai jumpa lagi di podcast Rumah Sakit Al-Huda. Bisalah bincang sehat Al-Huda. Apa sih yang nggak bisa dengan Al-Huda? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.